Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nurul Izzah dengan nomor induk mahasiswa 2103781 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas 2B, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun topik pembahasannya, yang pertama ada definisi manajemen peserta didik, yang kedua ada tujuan manajemen peserta didik, yang ketiga ada fungsi manajemen peserta didik, yang keempat ada prinsip manajemen peserta didik, dan yang terakhir ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Baik, yang pertama ada definisi manajemen peserta didik. Nah, kali ini saya mengambil dari dua ahli. Yang pertama ada Mulyasa pada tahun 2011. Menurutnya, manajemen peserta didik adalah kegiatan pengaturan peserta didik mulai dari masuk kelas hingga lulus sekolah, baik di luar maupun di dalam kelas, untuk mengantarkan peserta didik menjadi lebih matang. Kemudian yang kedua ada menurut Suryo Subroto pada tahun 2010. Menurutnya, manajemen peserta didik adalah pekerjaan atau kegiatan pencatatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah tersebut. Nah, dari dua pengertian dari para ahli tersebut, bisa kita pahami bahwa manajemen peserta didik itu adalah suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang berkaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari pertama kali peserta didik masuk sekolah hingga peserta didik lulus dari sekolah. Kemudian yang kedua, tujuan manajemen peserta didik. Beberapa ahli berpendapat bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik, serta agar siswa dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Nah, kemudian tujuan khususnya adalah yang pertama meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua adalah menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum peserta didik yang berupa kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga adalah menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, mencapai kebahagiaan. Mencapai kebahagiaan di sini dimaksudkan jika terpenuhinya poin 1, 2, dan 3, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Nah, kemudian ada fungsi manajemen peserta didik. Ada 4 fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama adalah fungsi pengembangan individu atau fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum seperti kecerdasan, kemampuan khusus seperti bakat, dan kemampuan lainnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pengembangan sosial atau fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Fungsi ini ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan aspirasi atau fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini ialah agar peserta didik dapat menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya. Hobi, kesenangan, dan minat peserta didik patut untuk disalurkan, karena ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Kemudian fungsi manajemen peserta didik yang terakhir adalah fungsi pemenuhan kebutuhan atau fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia juga akan turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip manajemen peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik adalah pedoman yang harus diikuti dalam melakukan pengelolaan peserta didik. Nah, prinsip manajemen peserta didik ada 7 poin. Yang pertama adalah bagian dari manajemen sekolah. Yang kedua adalah mengemban misi pendidikan peserta didik. Yang ketiga, mengakomodasi peserta didik yang beragam. Yang keempat, sebagai upaya pembimbingan peserta didik. Yang kelima, mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, mendukung fungsional kehidupan peserta didik di sekolah maupun di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah mengakui karakteristik peserta didik, antara lain intelektual, minat, bakat, kebutuhan pribadi, pengalaman, dan keadaan fisik.
Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen peserta didik menurut Imron pada tahun 2016. Yang pertama adalah perencanaan peserta didik. Dengan adanya perencanaan ini, maka masalah-masalah yang muncul akan segera teratasi secepat mungkin. Yang kedua adalah penerimaan peserta didik baru. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik. Yang ketiga adalah orientasi peserta didik. Orientasi ini dilakukan ketika peserta didik selesai melakukan daftar ulang dan peserta didik akan melakukan orientasi atau pengenalan di hari pertama masuk sekolah. Hal ini dilakukan agar peserta didik mengenal seluk-beluk sekolah yang akan ditempatinya. Yang keempat adalah mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah ialah suatu hal yang kedepannya akan memunculkan interaksi atau proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kelima adalah pengelompokan peserta didik. Hal ini dilakukan untuk membantu keberhasilan peserta didik. Pengelompokan ini biasa dikenal dengan pembagian kelas dan jurusan untuk peserta didik. Yang keenam adalah mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik agar mengetahui sudah sejauh mana perkembangan mereka seiring dengan berjalannya waktu. Yang ketujuh adalah mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Dalam pengaturan kenaikan tingkat atau biasa dikenal dengan kenaikan kelas, biasanya disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing sekolah. Yang kedelapan adalah mengatur peserta didik yang mutasi atau drop out. Kedua hal ini harus diatasi dengan baik, agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan dan berakhir mengganggu kegiatan di sekolah. Yang terakhir adalah kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik menurut Mutiani pada tahun 2019. Pendidikan pada dasarnya memiliki norma-norma tertentu bagi peserta didik. Dengan adanya norma-norma dan aturan tersebut, maka peserta didik akan lebih terarah dan teratur, serta tidak semena-mena dalam bertindak. Seperti halnya kode etik atau etika, etika pada dasarnya mengarahkan pada keberadaan satu aturan yang erat kaitannya dengan keberadaan moral yang tidak dapat terlepas dari keberadaan budaya yang berada di sekitarnya. Nah, itu dia penjelasan saya tentang manajemen peserta didik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.